Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arya Ramadan. NPM saya 13.20.20.1.00.929. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang assignment problem. Ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan, yaitu yang pertama adalah masalah minimisasi. Yang kedua adalah jumlah tugas tidak sama dengan jumlah karyawan. Dan yang ketiga adalah masalah maksimisasi. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan masalah penugasan tentang maksimisasi. Berikut adalah studi kasus masalah maksimisasi. Sebuah perusahaan tekstil mempunyai tempat penjualan yang berada pada 3 lokasi yang berbeda, yaitu di ruko, toko, dan pasar. Perusahaan tersebut memiliki 3 orang pegawai promosi yang bernama JJ, Jeju, dan Jojo, yang akan ditugaskan pada masing-masing lokasi tersebut, dengan berdasarkan pada kemampuan masing-masing pegawai dan kondisi penjualan. Masalah penugasan di sini adalah bagaimana cara menugaskan ketiga karyawan tersebut untuk mengerjakan sebuah pekerjaan agar mendapatkan hasil semaksimum mungkin. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Berikut adalah tabelnya. Berikut adalah hasil tabel dari penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing pegawai pada lokasi. Step pertama adalah identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan, di mana step ini adalah langkah awal untuk mengerjakan sebuah kasus maksimisasi. Berikut adalah tabel yang sudah disederhanakan. Di sini terdapat pegawai yang sebelumnya nama pegawai dan di sini diubah menjadi 1, 2, dan 3. Dan yang sebelumnya adalah nama lokasi disederhanakan menjadi A, B, dan C. Dan yang sebelumnya angka-angkanya bernilai jutaan dan ratusan ribu diubah menjadi ratusan dan puluhan. Step yang kedua adalah cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Jadi, pada baris pertama, nilai tertinggi adalah 150. Dan di sini, nilai 150 tersebut ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Dan baris kedua, nilai tertinggi adalah 150 juga dan ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Dan baris yang ketiga, nilai tertingginya adalah 170 dan ditandai dengan lingkaran berwarna merah juga. Step yang ketiga adalah pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jika masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0, maka pada setiap kolom tersebut pilihlah nilai terkecil. Kemudian kurangilah nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Jadi, pada tabel ini adalah nilai hasil
dari pengurangan. Jadi pada baris pertama, kolom pertama, nilai sebelumnya adalah 100, yang dimana 150 dikurangi dengan 100 mendapatkan hasil 50. Selanjutnya baris pertama kolom kedua, nilai sebelumnya adalah 80, yang dimana nilai tertinggi pada baris pertama adalah 150. Jadi 150 dikurangi 80 dan mendapatkan hasil 70. Selanjutnya pada baris pertama kolom ketiga adalah 150 dikurangi 150 yang mendapatkan hasil 0. Jadi pada baris pertama nilai tertingginya adalah 150 dan pada baris pertama kolom ketiga ini nilai awalnya adalah 150 juga. Jadi 150 dikurangi 150 mendapatkan hasil 0. Selanjutnya pada baris kedua kolom pertama, di sini terdapat nilai 60 yang dimana pada awalnya adalah pada tabel sebelumnya adalah bernilai 90, yang dimana pada baris kedua ini nilai terbesar adalah 150. Jadi pada baris kedua kolom pertama ini 150 dikurangi 90 mendapatkan hasil 60. Selanjutnya pada baris kedua kolom kedua, di sini terdapat nilai hasil 0 yang dimana pada tabel sebelumnya adalah bernilai 150. Jadi 150 dikurangi 150 mendapatkan hasil 0. Dan baris kedua kolom ketiga di sini mendapatkan hasil 20. Hasil bernilai 20 ini didapatkan dari 150 dikurangi 130, yang dimana 150 adalah nilai tertinggi pada baris kedua dan 130 adalah nilai dari kolom baris kedua kolom ketiga sebelum pada tabel sebelumnya. Selanjutnya pada baris ketiga kolom pertama, di sini ada nilai, di sini terdapat nilai 30, yang dimana nilai 30 itu didapatkan dari hasil 170 dikurangi 140, yang dimana baris ketiga ini memiliki nilai tertinggi 170 dan baris ketiga kolom pertama ini memiliki nilai awal 140. Jadi 170 dikurangi 140 adalah 30. Selanjutnya pada baris ketiga kolom kedua, di sini mendapatkan nilai 60, di mana nilai 60 itu berasal dari 170 dikurangi 110, yang dimana 170-nya itu berasal dari nilai tertinggi pada baris ketiga dan 110-nya itu nilai awal pada kolom baris kedua kolom kedua baris ketiga. Jadi 170 dikurangi 110 adalah 60. Dan yang terakhir pada baris ketiga kolom ketiga ini mendapatkan hasil nilai 0, yang dimana hasil 0 ini didapatkan dari hasil pengurangan 170 dikurangi 170, yang dimana 170 adalah nilai tertinggi pada baris ketiga dan 170-nya juga adalah nilai awal
nilai awal dari tabel baris ketiga kolom ketiga ini. Jadi 170 dikurangi 170 mendapatkan nilai hasil adalah 0. Dan di sini pastikan semua kolom baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Di sini yang belum memiliki nilai 0 adalah kolom pertama, baris ketiga. Jadi jika masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0, maka pada setiap kolom tersebut pilih nilai terkecil kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Jadi yang belum memiliki nilai 0 adalah kolom pertama pada baris ketiga, dan di situ yang bernilai 30 adalah nilai terkecil pada baris tersebut, dan nilai terkecil pada kolom tersebut. Jadi nilai 30 itu ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Dan kolom-kolom yang telah memiliki nilai 0 di sini diberi tanda dengan garis berwarna merah. Seperti halnya pada tabel di sini, di kolom kedua dan kolom ketiga ini sudah memiliki garis berwarna merah tersebut yang bertujuan untuk menandai jika kolom tersebut adalah kolom yang sudah memiliki nilai 0. Selanjutnya, step yang keempat adalah tarik garis seminimum mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecah sudah optimal. Di sini mari kita perhatikan hasil dari pengurangan yang dilakukan pada kolom pertama ini. Jadi nilai awal pada kolom pertama tadi adalah 30, yang dimana nilai 30 tersebut menjadi nilai untuk pengurangan. Jadi tadi kan nilai 30 ini dijadikan patokan untuk mengurangi nilai pada kolom yang ada pada kolom nilai 30 ini. Jadi yang ada pada kolom 30 ini nanti dikurangi seperti 50 ini nanti dikurangi 30, 60 ini nanti dikurangi dengan 30. Dan di sini mendapatkan hasil 50 dikurangi 30 adalah 20, dan 60 dikurangi 30 adalah 30, dan 30 dikurangi 30 adalah 0. Jadi di sini kolom pertama ini sudah memiliki kolom pertama ini sudah memiliki nilai 0. Jadi kita akan menarik garis seminimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal. Yang dimana tadi pada tabel sebelumnya adalah cuman ditarik garis ke arah horizontal. Dan di sini garis di sini memiliki perubahan penarikan garis menjadi vertikal dan horizontal mengikuti arah 0 itu berada. Jadi di sini adalah 0 yang terbanyak adalah pada kolom ketiga. Jadi
0 pada kolom ketiga ini memiliki nilai 0,2, jadi ditarik garis terlebih dahulu. Setelah itu yang B. Setelah itu pada baris kedua memiliki nilai 0 juga dan ditarik garis juga, dan yang terakhir adalah yang sebelumnya kolom pertama ini tidak memiliki nilai 0 dan sekarang sudah memiliki nilai 0. Jadi pada baris ketiga ini memiliki nilai 0,2 dan ditarik garis secara horizontal. Jadi jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecah sudah optimal. Di sini kita hitung ada di sini kolomnya ada 3, barisnya juga ada 3, dan di sini tarik garisnya ada 3 juga. Jadi ini adalah sudah optimal. Berarti pemecahan ini adalah pemecahan yang sudah optimal. Step yang kelima adalah tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Seperti yang aku katakan sebelumnya, di sini mendapatkan tarik garis 3 yang berjumlah 3 sesuai dengan kolom yang berjumlah 3 dan baris yang berjumlah 3. Maka di sini pemecahnya sudah optimal. Berarti pemecahan sudah optimal yang ada pada tabel ini. Jadi pada tabel ini bisa kita lihat pada tabel ini memiliki nilai 0 yang berbeda kolom dan baris. Di sini memiliki 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda. Dan sekali lagi bisa dikatakan ini adalah pemecahan yang sudah optimal. Di sini sudah diberi tanda lingkaran berwarna hijau pada setiap nilai 0 yang berbeda kolom dan baris. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan tanda lingkaran hijau yang sebelumnya. Jadi di sini kita menyesuaikan dengan lingkaran yang ada pada tabel sebelumnya, lingkaran hijau yang ada pada tabel sebelumnya. Di sini kan lingkaran hijau yang ada pada baris pertama itu di kolom ketiga, yang ada lingkaran hijau di baris kedua ini pada kolom kedua, dan lingkaran hijau pada kolom pertama baris ketiga ini terdapat nilai hijau juga. Jadi kita sesuaikan nilai-nilainya di awal. Jadi kita mendapatkan nilai 1.500.000 yang didapatkan dari menyesuaikan lingkaran berwarna hijau tadi
Jadi bisa kita lihat di sini lingkaran berwarna hijau tadi berada pada baris pertama kolom ketiga yang di sini nilainya adalah 1.500.000. Selanjutnya di sini menyesuaikan lagi dengan lingkaran berwarna hijau yang ada pada tabel sebelumnya. Di lingkaran hijau yang ada pada tabel sebelumnya itu terdapat pada baris kedua, kolom kedua. Di sini kita sesuaikan saja baris kedua, kolom kedua itu di sini adalah nilainya 1.500.000 juga. Jadi di sini kita tulis 1.500.000 dan yang terakhir kita menyesuaikan pada lingkaran berwarna hijau yang ada pada baris ketiga, kolom pertama. Jadi kita sesuaikan nilainya. Di sini nilainya adalah 1.400.000 pada baris ketiga kolom pertama. 1.400.000 dan di sini kita tulis 1.400.000 dan di total adalah 4.400.000. Jadi total pendapatan optimal yang diperoleh adalah 4.400.000 rupiah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada pengucapan kata yang banyak salahnya atau penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.